Assalamualaikum, hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat ya. Ketika Bu Ica bilang bagaimana kabarnya, teman-teman bilang semangat, semangat, semangat. Sekali lagi ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat, semangat, semangat. Oke teman-teman, jika sudah semangat, yuk kita simak materi berikut ini. Teman-teman, main kita hari ini yaitu tentang dongeng. Siapa yang di rumahnya suka membaca buku, terutama membaca buku dongeng? Ada yang tahu tidak teman-teman? Dongeng itu apa ya? Pengertian dongeng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan menurut Wikipedia Indonesia, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh hayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Jenis-jenis dongeng yang perlu teman-teman ketahui ada 5. Yang pertama, fabel. 2, legenda. 3, mite. 4, sage. 5, parabel. Jenis dongeng yang pertama yaitu fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang bisa bicara atau bertingkah laku seperti manusia. Contohnya cerita tentang kura-kura dan kelinci, kancil dan buaya, dan lain-lain. Jenis dongeng yang kedua yaitu legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Contohnya yaitu asal-usul terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Jenis dongeng yang ketiga yaitu mite. Mite adalah cerita yang berasal dari rakyat di sebuah daerah. Biasanya mite menceritakan tentang tokoh gaib seperti dewa, peri, atau bahkan hantu. Contohnya cerita tentang Nyai Loro Kidul dari Yogyakarta. Jenis dongeng yang keempat yaitu sage. Sage adalah kisah yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya kisah Jaka Tingkir, kesaktian Pati Gajah Mada, dan lain-lain. Jenis dongeng yang kelima yaitu parabel. Parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Contohnya Malin Kundang dari Sumatera. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Unsur-unsur intrinsik dalam dongeng yaitu yang pertama tema, 2 tokoh, 3 watak atau karakter, 4 latar, 5 amanat atau pesan moral. Baik teman-teman, Bu Ica akan menjelaskan apa itu tema. Tema adalah suatu gagasan atau ide pokok yang mendasari terbentuknya sebuah cerita. Contohnya, yang pertama tema persahabatan, yang kedua tema keluarga. Yang kedua, latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana pada peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Latar dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, latar waktu. Contohnya pada zaman dahulu, pagi hari, siang hari, malam hari, kemarin, besok, dan lain-lain. Yang kedua, latar tempat. Contohnya di rumah, di sekolah, di hutan, di halaman, dan lain-lain. Yang ketiga, latar suasana. Contohnya bahagia, sedih, tenang, ramai, mencekam, dan menakutkan. Yang ketiga, tokoh. Tokoh adalah pemeran, pelaku, atau pemain yang ada pada sebuah cerita. Pelaku bisa manusia, hewan, tumbuhan, benda, dan lain-lain. Contoh tokoh bisa ayah, mawar, kancil, matahari, dan lain-lain. Yang keempat, watak atau karakter. Watak atau karakter yaitu watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita.
Watak atau karakter dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sifat baik. Contohnya, rajin, suka menolong, jujur, rendah hati, percaya diri, pantang menyerah, bijaksana, dan lain-lain. Kedua, sifat tidak baik. Contohnya, sombong, malas, suka berbohong, egois, mudah putus asa, tidak peduli, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu amanat atau pesan moral. Amanat adalah sebuah pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan seorang penulis cerita kepada pembaca. Contohnya, sifat kikir dan pelit akan membawa celaka. Baik teman-teman, setelah teman-teman mengerti tentang jenis-jenis dongeng beserta unsur-unsur intrinsiknya, yuk sekarang kita simak dongeng mengenai kancil dan buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggal beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." Begitupun kepada satwa-satwa lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahan yang terlalu disegani banyak satwa di hutan itu. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya ini juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam, kancil membukakan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. "Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku. Jadi kalian bisa keluar dari lubang ini dan bertemu induk kalian," ucap kancil ramah. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepada induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, ketiga anak ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. "Terima kasih Tuan Kancil," ucap ketiga anak ayam itu dengan girang. Setelah berjalan-jalan, kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun, derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai itu. Seekor buaya keluar ke tepi sungai menghampiri kancil yang terlihat senang. "Hai kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya itu pada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti akan kuhitung.
Buaya senang mendengar kabar kancil membawa daging segar untuk ia dan teman-teman buaya lainnya. Buaya tadi kemudian menyanggupi permintaan kancil dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjejer hingga membentuk jembatan. "Sudah siap," kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya-buaya yang sudah berjejer membentuk jembatan itu. Setelah sampai ujung, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu pada buaya, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Wah, bagaimana teman-teman? Dongengnya seru ya? Dari cerita dongeng tersebut, menurut teman-teman, apa saja ya unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada dongeng Kancil dan Buaya? Baik teman-teman, unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada dongeng Kancil dan Buaya adalah temanya berupa kecerdikan si kancil. Tokohnya ada siapa saja ya? Ternyata ada kancil dan buaya. Kancil memiliki watak cerdik, baik, ramah, dan suka menolong. Watak buaya semangat, pemarah, mudah dibohongi. Latarnya untuk latar waktu terjadi pada pagi hari dan siang hari. Latar tempatnya di hutan dan di sungai. Latar suasananya bahagia. Amanat yang terkandung pada dongeng tersebut yaitu semua perbuatan yang tidak baik hanya akan menambah musuh, dan gunakanlah kecerdasan untuk hal-hal yang baik saja ya teman-teman. Nah, untuk tugas teman-teman hari ini yaitu carilah sebuah teks dongeng, kemudian teman-teman boleh mencetak atau memprint teks dongeng tersebut, lalu bacalah teks dongeng yang telah dipilih, kemudian tuliskanlah unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada dongeng yang telah dibaca. Terima kasih teman-teman 3 Atoba dan 3 Beranukumuro yang sudah menyimak materi hari ini. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.